Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Hari Akademisi. Ini adalah video pembelajaran pengantar ilmu hukum untuk kajian yang ke-12, yaitu sifat-sifat hukum. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang 3 sifat yang melekat di dalam hukum. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari fungsi dan tujuan hukum pada video terdahulu, di mana terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang berkenaan dengan tujuan dan fungsi hukum tersebut. Jika kita kembangkan lagi secara spesifik, tujuan dari hukum itu antara lain, ia bisa mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian, bertujuan pula untuk mengatur pergaulan hidup manusia agar mencapai kedamaian. Kemudian memberikan petunjuk bagi setiap individu dalam pergaulan masyarakat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada seluruh masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Inilah tujuan dari hukum. Di samping itu, terdapat pula beberapa fungsi dari hukum yang perlu diketahui, yakni melindungi kepentingan manusia sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana alat penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis atau alat kritik, critical function. Kemudian, yang terakhir, menyelesaikan pertikaian, yaitu problem solving. Nah, setelah mengetahui tujuan dan fungsi dari hukum, pada pertemuan atau video kita yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sifat-sifat dari hukum. Mari kita lanjutkan kawan-kawan, tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke poin B, sifat-sifat hukum. Sebagaimana yang diutarakan di muka, bahwa hukum itu memiliki beberapa sifat dasar yang menjadi cirinya. Sifat-sifat hukum yang dimaksud adalah sifat mengatur, sifat memaksa, dan sifat melindungi. Baik, kita masuk ke sifat mengatur dari hukum. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat serangkaian aturan, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum menjadikan semua peraturan, baik perintah maupun larangan itu sebagai instrumen yang mengatur seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sedangkan hukum bersifat memaksa, karena memang pada dasarnya sifat memaksa itu melekat pada hukum. Hukum itu memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memaksa setiap anggota masyarakat untuk mematuhinya. Dengan kata lain, hukum itu memiliki kemampuan dan kewenangan yang memaksa warga masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan penegakan hukum merupakan 2 bukti kuat adanya sifat pemaksa di dalam hukum itu. Kemudian, hukum bersifat melindungi. Dikatakan demikian karena hukum dibuat agar dapat berperan sebagai instrumen pelindung hak setiap warga masyarakat. Selain berperan sebagai pelindung hak, hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ada 3 sifat yang melekat di dalam hukum, yaitu fungsi mengatur, memaksa, dan melindungi. Kita masuk ke poin C, sifat-sifat hukum berdasarkan penerapan hukum. Selain memiliki 3 sifat yang melekat, yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi, berdasarkan penerapannya di dalam masyarakat, ada pula sifat lainnya dari hukum, yaitu hukum bersifat imperatif dan hukum bersifat fakultatif. Mari kita lihat pada bagian berikut ini. Ada 2 sifat dalam keberlakuannya, yaitu imperatif dan fakultatif. Hukum bersifat imperatif adalah hukum yang bersifat memaksa, yang bisa diartikan juga merupakan hukum yang dalam kondisi konkret harus dipatuhi. Dengan kata lain,
Hukum imperatif merupakan hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan wajib ditaati. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan-hubungan mereka. Misalnya, pada pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang legitimate port. Berikut ini. Bagian mutlak atau legitimate port adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal itu tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Berdasarkan ketentuan pasal 913 tersebut, maka pewaris dengan testament dengan wasiat sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengurangi bagian terkecil dari ahli waris sekecil apapun. Misalnya, Pak Wawan, usia 52 tahun, seorang Kristiani. Ketika wafat, ia meninggalkan harta benda. Katakanlah saat itu ia mempunyai 3 orang anak. Di sisi lain, dia juga memiliki seorang wanita simpanan yang ia cintai. Sebelum meninggal, Pak Wawan telah mewasiatkan seluruh harta bendanya kepada wanita simpanan tersebut. Karena wasiat atau testament tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka testament itu tidak dapat dieksekusi. Dalam kasus ini, yang seharusnya terjadi adalah ketiga anak Pak Wawan harus tetap memperlakukan harta peninggalan sesuai dengan bunyi pasal 914. Terkait besarnya legitimate port yang berhak diterima oleh ketiga orang anak kandungnya tersebut. Kemudian, barulah sisa harta peninggalannya dapat diberikan kepada wanita simpanannya tersebut untuk menunaikan wasiatnya. Demikian. Kemudian hukum bersifat fakultatif. Hukum bersifat fakultatif adalah hukum yang bersifat mengatur, yang dapat dimaknai sebagai hukum pelengkap. Artinya, dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Dengan kata lain, aturannya merupakan hukum secara a priori tidak mengikat atau tidak wajib untuk ditaati. Contohnya, pada pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum, berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekadar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengesampingkan ketentuan yang ada. Jika kedua belah pihak telah membuat persetujuan-persetujuan selain dari yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan persetujuan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, dengan menyepakati bahwa adanya pemisahan harta melalui perjanjian kawin, sehingga harta mereka tetap terpisah satu sama lainnya. Jadi harta istri adalah hak istri, harta suami adalah hak milik suami. Dari dua sifat hukum dalam penerapannya yang telah diuraikan tadi, hukum bersifat memaksa, imperatif, dan hukum yang mengatur, fakultatif, istilah hukum yang memaksa dan mengatur sejatinya merupakan istilah yang digunakan oleh Belanda dalam membentuk undang-undang. Istilah ini masih digunakan hingga saat ini. Dalam bahasa Inggris, hukum, kita menemukan istilah mandatory provision untuk menyebut ketentuan yang bersifat memaksa, dan directory provision untuk ketentuan yang bersifat mengatur. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan ke-12. Kesimpulan pada video kali ini ialah A. Hukum memiliki beberapa sifat dasar yang menjadi ciri bagi hukum. Sifat-sifat hukum yang dimaksud adalah sifat mengatur, sifat memaksa, dan sifat melindungi. B. Berdasarkan penerapannya di dalam masyarakat, ada pula sifat lainnya, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Untuk hukum imperatif sendiri adalah hukum yang memaksa, merupakan hukum yang dalam kondisi konkret harus dipatuhi.
ia tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan wajib ditaati. Sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang mengatur yang dapat dimaknai sebagai hukum pelengkap. Hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari perkuliahan atau video ke-12. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat kampus semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Lebih kurang mohon maaf. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.